Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Desti Dwi Wahyuni, NPM 20030330001, jurusan Akuntansi Syariah, mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal, kelas A. Baik, izinkan saya mempresentasikan mengenai materi konsep pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management atau DIM pada 3 Juli 1997. 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Juli 2000, diluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII yang merupakan hasil kolaborasi antara Bursa Efek Jakarta, BEZ, dan DIM. Dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah pasar modal di Indonesia. Tonggak penting pasar modal syariah di Indonesia berikutnya adalah keluarnya Fatwa No 20/DSN/MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah pada tanggal 18 April 2001. Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI tersebut kemudian diikuti dengan keluarnya obligasi syariah Mudatabah pertama oleh PT Indosat Tbk pada September 2000. Pasar modal syariah nasional kian mendapatkan momentum setelah pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara atau SBSN pertama, yaitu seri IFR 0001 dan IFR 0002 tanggal 26 Agustus 2008. Menyusul disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN pada tanggal 7 Mei tahun 2011, menjadi batu loncatan berikutnya bagi perkembangan pasar modal syariah dengan hadirnya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang meliputi seluruh saham syariah di BEL pada tahun yang sama. Hadir juga Syariah Online Trading, sistemnya SOTS, sebagai sarana transaksi saham syariah berbasis internet. Lalu, tahun 2013 ditandai dengan beroperasinya Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Rekening Dana Nasabah atau RDN Syariah pertama dan diluncurkannya ETF Syariah pertama di BI. Setahun kemudian, Bank Panin Syariah melantai ke bursa sebagai emiten perbankan syariah pertama. Baik, bisa kita perhatikan ya, ini adalah logo pasar modal syariah di Indonesia. Bermoto atau berasaskan berinvestasi yang amanah. Visi dan misi pasar modal syariah. Visi 1. Memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. 2. Berkeadilan. 3. Melindungi kepentingan masyarakat. Misi 1. Menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. 2. Mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel. 3. Mewujudkan sumber daya manusia pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah. Peran pasar modal syariah di Indonesia. 1. Pasar modal syariah dapat menjadi sumber pendanaan yang sesuai prinsip syariah bagi perusahaan. 2. Pasar modal syariah dapat menjadi wadah investasi yang sesuai prinsip syariah bagi investor. Konsep pasar modal syariah. Salah satu pokok penting dalam fikih muamalah adalah aturan bahwa semua yang terkait hubungan muamalah atau usaha diperbolehkan, selama tidak ada dalil atau aturan syariah yang melarangnya. Pasar modal syariah dalam hal ini termasuk dalam fikih muamalah. Artinya, selama tidak ada larangan, maka aktivitas di pasar modal syariah diperbolehkan. Transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. 1. Mansir. 2. Gharar. 3. Riba. 4. Riswah. Dan 5. Batil. Landasan pasar modal syariah Indonesia. 1.
Pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. 2. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seluruh aktivitas di pasar modal syariah berlandaskan pada dua hukum, yaitu landasan fikih yang bersumber dari fatwa DSN-MUI dan landasan hukum positif merujuk pada undang-undang dan peraturan OJK. 3. DSN dibentuk dengan SK Majelis Ulama Indonesia MUI No.KF-754-MUI-2-1999 tentang pembentukan DSN MUI. Dilatar belakangi makin berkembangnya lembaga keuangan syariah atau LKS sehingga dipandang perlu adanya lembaga yang akan menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berada di LKS. Landasan fikih pasar modal syariah Indonesia. 1. Aktivitas pasar modal syariah tergolong dalam aktivitas muamalah. Dengan demikian, segala aktivitas di pasar modal syariah diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh hukum syariah. Adapun aktivitas pasar modal yang dilarang menurut syariah antara lain segala aktivitas yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswa, maksiat, dan zalim. 2. Salah satu landasan fikih dalam pasar modal syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Landasan hukum pasar modal syariah di Indonesia. Landasan hukum positif pasar modal syariah di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU dan peraturan terkait lainnya serta peraturan OJK. DSN dibentuk dengan SK Majelis Ulama Indonesia No. KAP-754-MUI-2-1999 tentang pembentukan DSN MUI. Dilatar belakangi makin berkembangnya lembaga keuangan syariah atau LKS, sehingga dipandang perlu adanya lembaga yang akan menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berada di LKS. Tugas utama DSN MUI. 1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. 3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Jenis-jenis akad dalam pasar modal syariah. 1. Ijarah. 2. Itisna. 3. Kafalah. 4. Mudarobah. 5. Musyarakah. 6. Wakalah. Sekian presentasi saya mengenai materi konsep pasar modal syariah di Indonesia. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.